Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darul Izanarre dengan NIM G00230444. Saya dari kelompok SGD B6. Jadi saya akan menjawab soal nomor 1 dari laprakan anatomi ini ya. Soal nomor 1 yaitu A. Osa yang menyusun artikulasi ACL injury. Itu ada osa atau tulang yang menyusun pada kondisi ACL injury adalah tulang yang berada pada sendi genu. Sendi genu ini terdiri dari ada femur, patella, meniscus, tibia, dan persendian antara femur dan tibia yang menopang berat tubuh. Persendian antara patella dan femur yang memungkinkan tarikan musculus quadriceps femoris ke arah anterior melalui genus menuju tibia tanpa melelahkan tendon. Terlihat pada gambar bahwa osa yang terlibat diantaranya yaitu ada os femur, os patella, dan os tibia. Selain itu juga terdapat os fibula yang berperan secara tidak langsung. Ini untuk femur itu ada di bagian atas, patella tengah, dan tibia itu di bagian bawah lutut. Kemudian saya akan menjawab yang B, ligamen yang memperkuat artikulasia. Itu ada ligamen utama yang berkaitan dengan sendi genus. Itu adalah ligamentum patellae, ligamentum kolateral tibial medial, dan ligamentum kolateral fibular atau berada di lateral, dan ligamentum cruciatum anterius dan ligamentum cruciatum posterius. Ya, untuk gambarnya ini bisa. Ini untuk gambarnya. Kemudian ada soal nomor 1 yang C, yaitu otot dan tendon yang berperan dalam pergerakan struktur. Untuk otot yang menyusun sendi genus sendiri ini ada 5, yaitu otot quadriceps femoris, kemudian otot ischiocruralis, yang ketiga ada otot gracili, yang keempat ada otot sartorius, yang kelima ada otot popliteus. Kemudian tendon yang menyusun sendi genu ini itu ada 6 tendon, yaitu tendon pertama itu tendon musculus quadriceps femoris, yang kedua ada tendon musculus popliteus, yang ketiga ada tendon musculus semimembranosus, yang keempat ada tendon musculus semitendinosus, dan yang kelima ada tendon musculus gracilis, dan yang terakhir ada tendon musculus sartorius. Kemudian ini gambar dari tendon ya, tendonnya. Ada musculus articularis genus, ini ada bursa suprapatellaris, di bawahnya itu ada corpus adiposum infrapatella. Ini dari sisi ininya anterior dan posterior. Kemudian yang ini juga masih dengan gambarnya. Kemudian yang J itu bursa khas pada struktur. Bursa di sekitar lutut dapat dikelompokkan menjadi bursa yang terjadi di sekitar patella dan bursa yang terjadi di tempat lain. Bursa di sekitar patella ini meliputi bursa prepatellar, yaitu ini yang warna merah tengah ini. Kemudian ada bursa infrapatellar yang ini, dan yang terakhir ada yang di bagian atas yaitu bursa suprapatellar bagian atas. Kalau yang prepatellar bursa ini bagian dalam ya, tengah. Kalau infra ini bawah. Kemudian ada E, yaitu arteri dan vena yang melewati struktur. Supaya vaskular untuk sendi genus ini didominasi oleh ramus descendens dan ramus ginecularis dari arteria femoralis, arteria poplitea, dan arteria circulum flexa femoris alataris pada regio femoralis, dan ramus arteri circumflexus fibularis, dan ramus recurrens dari arteria tibialis arterio pada regio cruralis. Pembuluh darah tersebut membentuk suatu jalinan anastomis di sekitar sendi. Ya, untuk gambar dari arterinya ada arteri femoralis yang mengalir ke bawah. Ya, untuk soal nomor 2 yaitu yang A, ada plexus brachialis dan fungsinya.
Plexus brachialis adalah jaringan saraf utama yang mentransmisikan sinyal yang bertanggung jawab untuk persarafan motorik dan sensorik pada ekstremitas atas, termasuk bahu, lengan, dan tangan. Plexus brachialis ini berasal dari rami ventral saraf tulang belakang C5 hingga T1. Untuk yang B, untuk perjalanan dan pembagian plexus brachialis hingga nervi di perifer, itu ada ramus, trunkus, divisi, korda, sabang, dan nervus. Plexus brachialis ini prosesnya itu proses perjalanannya itu plexus brachialis dimulai dengan akar saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang cervical C5 sampai C8 dan torakal atas T1. Akar-akar ini awalnya terdiri dari rami ventral dan dorsal. Rami ventral membawa informasi motorik dari otot ke otot lengan, sementara rami dorsal ini membawa informasi sensorik dari lengan ke sumsum tulang belakang. Untuk rami ventral yang keluar dari sumsum tulang belakang bergabung untuk membentuk 3 trunkus utama, yaitu trunkus atas C5 sampai C6, trunkus tengah C7, dan trunkus bawah yaitu C8 sampai T1. Setiap trunkus ini berikutnya membagi menjadi 2 divisi, yaitu divisi anterior atau ventral dan divisi posterior atau dorsal. Divisi anterior ini membawa impuls motorik, sementara divisi posterior membawa impuls sensorik. Divisi anterior dari trunkus atas dan tengah bergabung untuk membentuk korda lateralis, sedangkan divisi anterior dari trunkus bawah tetap sebagai korda medialis. Divisi posterior dari semua trunkus membentuk korda posterior. Sebagai hasilnya, kita memiliki 3 korda, yaitu korda lateralis, korda yang medialis, dan korda posterior. Korda-korda ini selanjutnya membagi menjadi berbagai sabang nervus yang mengontrol otot-otot dan merasakan di lengan, tangan, dan sebagian dada. Contoh sabang nervus dari plexus brachialis meliputi nervus musculotaneus, nervus medianus, dan nervus ulnaris, nervus radial, dan lainnya. Masing-masing cabang ini memiliki fungsi spesifik dalam mengontrol otot-otot dan menyampaikan sensasi dari daerah yang terkait. Ini untuk gambar dari perjalanannya ya, bisa dilihat. Dan kemudian ada C nervus yang keluar dari plexus brachialis. Ini ada 5, yaitu nervus musculocutaneus, nervus axillaris, nervus radialis, nervus medianus, dan nervus ulnaris. Untuk yang D, ini menurut fungsi motorik muskulus yang diinervasi oleh nervus yang keluar dari plexus brachialis ini ada 5 ya. Yang pertama ada nervus musculotaneus, inervasi musculus brachialis, bisebraki, dan coracobrachialis. Lalu ada nervus axillaris, yaitu inervasi musculus teres minor dan deltoid. Kemudian ada nervus radialis, yaitu inervasi triceps brachii dan musculus di kompartemen posterior lengan bawah. Kemudian ada nervus medianus, itu inervasi sebagian besar musculus flexor di lengan bawah, tenar, dan 2 lumba lateral yang berhubungan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian ada nervus ulnaris, inervasi musculus di tangan selain musculus tenar dan 2 musculus lumbrical lateral, flexor carpi ulnaris, dan separuh medial flexor digitorum profundus. Kemudian soal nomor 3 yaitu inervasi dan oligoinsersio musculus penyusun regio dorsum extremitas superior, yaitu yang ada pertama ada musculus trapezius, origonya itu ada di linea nuchae superior, protuberantio occipitalis externa, tepi medial ligamentum nuchae. Kemudian insersionya ada di margo superior spina scapulae acromion, tepi posterior 1-3 lateral clavicula. Kemudian ada deltoideus, itu origonya ada di margo inferior crista spina scapulae. Kemudian ada margo lateralis, kemudian ada acromion, dan tepi anterior 1-3 lateral clavicula. Kemudian insersionya ada di tuberositas deltoidea humeria. Lalu ada musculus levator scapulae, yaitu origonya ada di processus transversus vertebrae C1 dan C2, dan tuberculum posterius processus transversus vertebrae C3 dan C4. Untuk insersionya ada di facies posterior margo medialis scapulae dari angulus superior sampai pangkal spinal scapulae. Kemudian ada musculus rhomboideus minor, ya origonya ada tepi bawah ligamentum nuchae dan processus spinosus C7 sampai T1. Kemudian ada insersionya yaitu facies
posterior margo medialis scapulae pada pangkal spina scapulae. Ini ada musculus rhomboideus major, itu origonya ada di processus spinosus vertebrae T2 sampai T5 dan ligamenta supraspinalia yang ada di antaranya. Untuk insersionya ada di facies posterior margo medialis scapulae dari pangkal spina scapulae sampai angulus inferior. Nah, lanjut soal nomor 3 yang B, yaitu wing scapula dan bagaimana bisa terjadi. Ini penjelasannya, yaitu wing scapulae primer terjadi akibat cedera pada saraf, perubahan pada tulang scapula itu sendiri, atau kelainan jaringan lunak periskapular. Otot stratus anterior menempel pada aspek medial scapula dan menempelkannya pada tulang rusuk. Jika kehilangan persarafan oleh toraks panjang, ia tidak dapat lagi memberikan stabilitas pada scapula, menyebabkan wing scapula medial. Sekali lagi, wing scapula lateral disebabkan oleh kerusakan pada otot trapezius atau rhomboid. Scapula akan bergerak ke samping karena kekuatan otot yang tidak ada lawannya, yang disebabkan oleh kelumpuhan atau kelemahan trapezium atau rhomboid. Trapezius hanya dipersarapi oleh saraf aksesori tulang belakang yang melintasi segitiga cervix posterior secara dangkal yang dapat rusak selama biopsi kelenjar getah bening occipital. Saraf scapula dorsal mempersarapi otot-otot rhomboid. Wing scapula sekunder terjadi karena kondisi glenohumeral dan subacromial dan akan hilang setelah mengatasi kondisi patologis yang menyebabkan sayap tersebut. Wing scapula yang disebabkan oleh trauma itu jarang terjadi. Terlepas dari penyebab wing scapula, kondisi ini melumpuhkan dan dapat mempengaruhi fungsi bahu dan lengan ipsilateral, menyebabkan lengan ipsilateral. Selain itu, wing scapula juga menyebabkan kelainan bentuk kosmetik yang signifikan. Untuk gambar dari wing scapula itu ya ini, teman-teman, di bagian belakang. Oke, baik, mungkin sudah selesai. Baik, itu saja mungkin dari saya. Sekian, terima kasih.